eh, dalam ayat apa atau surat apa, atau ini merupakan hal yang lain, bahwa ada perkataan perbaikilah sholatmu sehingga Allah akan memperbaiki hidupmu. Hadis Ya Pak ya. Saya belum pernah menemukan hadis. Yang satu lagi itu yang saya agak tergelitik itu, Allah tidak suka orang yang leda-ledi. Ini hadis apa? Hadis belum ketemu juga. hadis. Monggo nanti saya punya hadisnya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang kedua, besok pagi bisa baca di kultum saya. Karena kebetulan kultum saya itu besok judulnya bisakah ruhyah itu mengusir jin, gitu kan? Nah, bisa ruhyah yang pernah saya ajarkan di situ bisa. Tapi suatu hari Nabi Muhammad ini diganggu ifrit, ya, dengan membawa obor, ya, itu hadisnya gitu ya. Dan sudah baca semua surat-surat Quran itu nggak hilang juga nih ifrit ini. Terus Jibril datanglah, maukah ya Nabi saya ajarkan satu doa yang jika kau baca maka ifrit akan terjatuh dan akan lari terbirit-birit dan obornya akan jatuh juga. Maka diajarlah doa itu oleh Jibril alaihissalam. Besok pagi dibaca di kultum pagi ya. Yang mungkin ibu nggak pernah ada yang baca ya karena nggak masuk di situ. Itu yang kedua. Yang pertama itu ada hadisnya kursi malah dia. Inna awal yusahabi bi'abdi ya. Fi yaumil qiyamah fi sholatuhu, itu hadis kursi. Yang artinya apa? Besok di awal kiamat itu yang dihisab pertama umat manusia adalah sholatnya, sholat tuh, ya. Jika sholatnya bagus, maka amal lain menjadi bagus. Jadi sholatnya tadi ogah-ogahan, malas-malasan karena diganggu oleh ifrit, ya, korin itu yang selalu menempel pada manusia, korinnya. Maka sholatnya buruk, maka tutupilah dengan sholat sunnahmu. Maka siapa yang kira-kira suka dengan sholat rawatib? Ibu-ibu suka rawatib enggak? Rawatib. Jangan tinggalkan rawatib itu yang 12 rakaat ya. Yang 12 rakaat itu kan itu apa? Itu muakkadah. Muakkadah itu bedanya tipis dengan wajib. Ya Allah perintahkan dalam qudsi tadi itu sholat rawatib yang bagus, sholat sunnah dipenuhi, duha, hajat, sholat tahajud, macam-macam dibanyain karena itu bisa menutup kekurangan dalam sholat fardunya, ya. Saya sholat, assalamualaikum, kurang berdoa langsung pergi. Ada nggak itu? Banyak sekali, mungkin lebih banyak itu. Nggak pernah duduk itikaf sebentar saja, barang 5 menit berdoa pada Allah. Nggak pernah ada itu. Assalamualaikum kelepat, berdiri pergi, banyak itu. Pak, nggak ada permintaan apa? Memangnya larang itu. Udah semua sama Allah. Ya itu jadi repotnya itu ya. Maka mulai sekarang perbanyaklah sholat rawatib, terutama yang 12 macamnya. Itu paham ya 12? Ya apa? Ba'da maghrib, ba'da isya, qobliyah subuh, kemudian duhur 4 rakaat, ba'danya 2 rakaat. Ini jangan tinggalkan karena itu muakkadah. Yang lainnya ghairu muakkadah tidak apa-apa ya. Tapi yang muakkadah jangan tinggalkan. Tahajud malam juga jangan tinggalkan. Duha juga jangan tinggalkan ya. Jadi di forum ini sudah banyak ini. Kalau kita lihat apa tuh makam-makam yang dibuat oleh takmir ini ya. Ya kalau dijilid nanti jadi buku banyak sekali yang bisa dipakai untuk standar hidup kita minimal itu ya. Baik itu Pak Kacau ya, jawab pertanyaan itu sudah saya jawab. Lagi monggo silakan. Khusyuan dalam sholat itu caranya. Saya pernah mendengarkan memang ada mengingatkan
artinya. Ya. Kemudian juga apa semacam ya mempersiapkan hati untuk bisa menghadap Allah, seolah ya kita menghadap atau Allah melihat kita dan lain sebagainya. Cuman itu juga terjadi pasang surut ya. Ya, bagaimana supaya menjaga tetap kenceng tinggi gitu ya, harus terus konsisten ya. ya betul Pak. Iya. Itu di Kulo Pagi tadi ya. Tadi saya nulis judulnya Jin Hizib dan Orang Arab. Ya, baca nggak? Masa tuh baca nggak? Yang tadi bagi Kulo Pagi. Jadi ketika orang Arab itu ceritakan ini kisah nyata, itu menyimpan hartanya yang banyak itu di dalam tanah. Ya, setiap tahun dia lupa di sebelah mana dia nyimpannya itu. Dia ngadep kepada Ibnu Abbas ya salamnya, kemudian disuruh oleh Ibnu Abbas untuk sholatlah malam, ya sebanyaknya terserah, sebanyaknya sholat malam. Kemudian orang Arab tadi itu baru sholat 2 rakaat itu ingat itu. Ya ingat siapa ini yang ingatkan nih? Jin yang ingatkan, ya kinzibnya tadi mengingatkan, nengkor kelingan ya. Akhirnya hanya 2 rakaat dia sholatkan, gak ingat, kan? Dia lapor lagi ke Ibnu Abbas bahwa sudah ini yang kesalahan manusia. Jadi setelah sholat lalai, setelah ketemu lalai, sholatnya nggak dipenuhi sesuai dengan perintahnya untuk maksimal, ya. Sak perlu lewe sekalian ya sudah itu kan gitu kan, itu nggak boleh. Nah jadi Bu Mutia juga bertanya, Pak saya sholat kok seperti hanya menjalankan syariah saja ya, koyo masak, modo, belanja, macam-macam barbar gitu. Nah ini yang salah, karena sholat itu adalah proses apa ya terdekat manusia dengan pencipta itu di sholat itu, terutama di sujud akhirnya itu. Maka saya pernah sampaikan di forum ini, siapkan secara dini sholat yang khusyuk yang baik. Pernah diperhatikan Ibu, Pak? Itu ya, pernah praktek Pak? Iya. Tapi saya praktek Pak, saya nggak tahu praktek sholatnya Bu itu gimana Bu? Kita banyak kemajuan. Ada kemajuan ya? Alhamdulillah, ada kemajuan itu. Maju nabrak tembok. Jadi di waktu itu mungkin Pak Arifin belum hadir di sini ya, belum gabung. Itu di YouTube di pertama itu wudhu yang benar dan sholat yang khusyuk gitu. Karena salah satu unsur utama sholat khusyuk adalah wudhu dengan benar, jangan dan menyiapkan hati yang lega hanya untuk Allah. Jangan bawa dompet, jangan bawa cincin, bawa jam macam-macam. Semua harta yang menempel di tubuh kita tuh lepaskan dulu. Kalau ibu rumah tangga ya kompor matikan dulu, TV matikan dulu, semua dimatikan dulu. Baru tenang, karena kita harus ingat itu pasal seperti orang Arab tadi itu. Baru 2 rakaat ini kan oh kono setan sama dia, karena tempat gundukan itu adalah hartamu. Akhirnya terlupa dengan ibadahnya. Jadi itu ada pelajaran wudhu yang baik dan khusyuk sholatnya itu di makalah pertama itu ada Pak. Kalau di YouTube ada semuanya, ada ya Mas, ada ya. Bagian itu, enggak? Ada? Sharing. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gini Pak Bambang, jadi saya teringat kalau ini baca di awal kalimat ini, di mana mitos sangat kenal dengan suku Jawa ini sekarang, seperti menaruh pala kerbau. Itu saya ingat waktu di Toraja. Ya, jadi sebetulnya itu Toraja itu mana? Toraja Sulawesi. Oh ya. Jadi di sana itu saya kebetulan diberi kesempatan melihat upacara adat. Ada orang meninggal, jadi itu harus diadakan upacara adat dulu sebelum bukan dikubur tapi dipindahkan ke tempat peristirahatan terakhirnya. Kalau di Toraja itu orang tidak dikubur, tetapi ditaruh aja di dalam peti di suatu tempat yang itu memang sebagai tempat peristirahatan terakhirnya.
Nah itu di upacara itu harus disediakan kerbau itu dengan dua kerbau yang bule dan kerbau yang negro. Dan ada babi juga. Jadi ada babi negro dan babi bule juga. Itu ya. Nah, semakin babi negro, babi bule, terus kerbau ya yang kerbau bule dan kerbau yang negro. Yang hitam malah ya, hitam. Dua babi kerbau ya. Dua. Oh. Nah, tapi sebanyak-banyaknya jumlahnya berapa itu menunjukkan bahwa keluarga itu adalah keluarga yang kaya, mampu. Jadi kalau ada slogan di sana itu hidup untuk mati. Jadi orang hidup itu untuk mencari bekal ketika dia mati. Apa? Ya mau beli kerbau sebanyak-banyaknya keluarganya. Nah, bahkan kalau keluarganya itu kurang mampu secara ekonomi itu saya tanya itu waktu di sana bahkan ini ada persewaan kerbau. Jadi seakan-akan banyak kerbaunya, ada 7 ataupun 10, tapi karena sewa. Ya di situ itu kalau saya melihat itu sebetulnya mitos ataupun kebiasaan yang yang di luar musuh itu dia agamanya Kristen ternyata. Jadi kalau saya melihat menarik itu ternyata saya menyimpulkan kesimpulan saya sendiri, tampaknya itu ajaran dipengaruhi oleh Hindu. Karena kan ajaran yang datang ke kita ini, ke Indonesia khususnya adalah agama Hindu dulu, Hindu, Buddha, baru kemudian Kristen, Muslim, Islam. Jadi sebetulnya bukan hanya di Pulau Jawa, kebiasaan-kebiasaan yang seperti tadi melarung kepala kerbau, di luar Jawa pun banyak kebiasaan seperti itu. Mungkin yang Mas dari mana? Mataram ya. Di sana mungkin ada kebiasaan yang lain yang itu di luar ajaran Islam. Ya itu kembali lagi memang kearifan lokal. Ya seperti yang minggu lalu gitu. Jadi ya memang mau tidak mau itu bercampur dengan dengan kebiasaan masyarakat di situ. Ya akhirnya ya kita sebagai umat muslim ya harus bisa menyaringnya akhirnya. Mana yang itu mengandung kemusyrikan, mana yang tidak mengandung kemusyrikan. Ketika kita mengikuti, nah saya juga herannya gini, ketika di Toraja itu keluarga besarnya itu kan harus mengikuti upacara itu. Ada yang muslim juga, muslim mengikuti, tapi mengikutinya memang tidak sampai mengkonsumsi babinya. Jadi dia ikut upacaranya, misalkan ada suatu prosesi yang dia itu ada bentangan kain yang gede, panjang gitu, semua keluarga harus ada di bawahnya, seperti berobosan kalau mungkin kita, tapi pakai kain itu di situ. Jadi memang budaya aneh-aneh di sana. Ini saya rekam karena ya menarik sebetulnya, menarik ketika kita melihat. Tapi kalau secara Islam kan ya itu jelas syirik, akan menyekutukan Allah gitu kan. Nah itu artinya kalau saya itu tadi ya mungkin saya men-sharingkan gitu, itu tidak hanya di Pulau Jawa kebiasaan seperti itu, tahayul, kebiasaan yang di luar keislaman itu memang di luar Jawa pun juga kental. Kalau kita bicara di Maluku, di Papua, ya ada juga seperti itu. Saya sempat ke Maluku itu, ya ada budaya yang harus menyembelih kerbau sekian, itu juga ada. Gitu. Jadi memang itu di Pulau Jawa dan ya saya cari kesimpulan karena dari ajaran Hindu kalau saya melihat. Itu ya tinggal kita yang menyaringnya. Makanya itu perlunya kita ngaji, kita menimba ilmu dari ustaz maupun kiai, ulama, ya gunanya itu. Karena di sekitar kita itu budaya-budaya yang entah Jawa atau luar Jawa yang itu di luar muslim itu sangat banyak. Ya, kita mampu untuk menyaringnya karena dapat ilmu dari pengajian ya. Itu terima kasih, kurang lebih maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, tambahan tadi dari Mas Khatib ini bagus sekali.
Jadi kita harus selektif, ya umat Islam harus selektif dalam rangka menilai amal ibadah kita agar tidak rugi amalan kita ini amalan yang selalu berstandar Quran dan hadis ya ibu sekalian. Namun karena waktu juga sudah azan, kita akhiri pada kesempatan malam ini. Silakan Pak Ustadz Mandi untuk ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jamaah sholat maghrib dan buka bersama sholat ar-Rahman. Barusan kita dengarkan kajian untuk buka bersama Senin dari Bapak kita Umar Siddiq. Kita pesankan di dalam hati dan niat kita untuk amalkan dan kita sampaikan kepada saudara-saudara lain. Dan untuk majelis ini tidak menjadikan majelis yang sia-sia, marilah majelis ini kita tutup dengan doa kifarah majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.